Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan melanjutkan tadabbur surah Yusuf yang kemarin kita berakhir pada berakhir pada bagaimana peristiwa godaan yang diberikan oleh Zulaikha kepada Yusuf, tapi hanya trailer. Kayak kemarin kula mboten membahas bagaimana kisah in detail berkaitan dengan godaan yang diberikan oleh istrinya Al-Aziz, Imra'atul Aziz, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi sebelum masuk ke situ, kula ingin mereview sekedarnya saja, karena ini ada sesuatu yang kemarin kula kelewat berkaitan dengan rencana buruknya saudaranya Nabi Yusuf. Kalau kemarin ibu-ibu masih ingat, ketika kita membahas tentang rencana saudaranya Nabi Yusuf dimulai dari apa? Kenapa kok 10 saudaranya Nabi Yusuf ingin mencelakai Nabi Yusuf? Masalah utamanya nopo? Jealousy atau cemburu. Karena mereka menganggap bahwa Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yakub, memberikan kasih sayang yang lebih tanda kutip kepada Nabi Yusuf, sehingga mereka diberikan ide oleh setan untuk mendapatkan kembali cintanya ayahnya, yakni cintanya Nabi Yakub kepada mereka, sehingga tipu daya yang mereka lakukan tujuannya tidak untuk menyelakai Nabi Yusuf. Sebenarnya tujuan utamanya 10 saudaranya Nabi Yusuf adalah tidak untuk mencelakai Nabi Yusuf, tapi untuk mendapatkan kembali kasih sayang yang menurut mereka tidak diberikan oleh ayahnya, sehingga setan kemudian mempengaruhi mereka untuk melakukan tindakan yang jahat atau rencana yang buruk kepada Nabi Yusuf. Singkatnya, diapakan Nabi Yusuf? Diajak Nabi Yusuf itu ke sebuah tempat, kemudian qala kabiruhum, salah satu saudaranya itu bilang, jangan bunuh Yusuf, tapi masukkan dia fi ghayabatil jub, kan gitu kemarin, masukkan dia ke sumur, yang mana sumur itu bukan al-bi'r tapi al-jub. Kemarin kalau membahas tentang apa perbedaan al-jubbu dengan al-bi'ru. Kalau al-jubbu itu adalah sumur yang tidak dipakai secara reguler. Al-jub niku adalah sumur mati, ya, atau sumur yang masih ada airnya cuma tidak dipakai secara reguler. Tidak dipakai. Kalau yang orang Arab menggunakan sumur yang dipakai reguler itu biasanya pakai kata al-bi'ru, bi'run niku sumur yang memang dipakai sehari-hari, yang tandanya kalau orang Arab itu al-jub itu adalah sumur yang walaupun masih ada airnya tapi ditutup, tidak ada apanya. Kalau kemarin bahas niku atasnya sumur niku napa? Bibir sumur. Nah, tidak ada bibir sumurnya itu kalau al-jub, sehingga dia ditutup. Tapi kalau al-bi'r itu biasanya ciri-cirinya kelihatan bibir sumurnya wonten. Nah, suruh buang kemana? Fi ghayabatil jub, di sumur yang insya Allah tidak akan ada orang yang lewat di situ. Tapi ternyata Allah memberikan rencana lain. Ternyata nanti ada musafir yang nanti menemukan Nabi Yusuf. Singkat cerita ngoten. Apa yang terjadi plottingnya? Kalau kemarin hanya berhenti dimasukkan ke dalam sumur. Ternyata plotting itu dilanjutkan untuk mendapatkan kepercayaan ayahnya. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan pertama adalah waja'u abahum aisya'an. Mereka datang jauh, mereka yang 10 orang itu abahum kepada ayahnya, yakni kepada Nabi Yakub, isya'an, pada waktu isya, waktu malam hari. Nopo datangnya di waktu malam hari karena mereka sudah menyiapkan plot. Apa plotnya? Mereka membawa baju Nabi Yusuf yang sudah ada darah-darahnya. Pertanyaannya, kenapa kok malam?
Ya karena kalau siang hari akan ada kemungkinan diketahui plotting jelek mereka. Oh bukan darahnya Yusuf, darah Yusuf perasaan ada koyo ngene. Dan isyaknya dulu dengan isyak sekarang berbeda. Kalau isyak dulu memang isyak yang gelap, tidak ada lampu dan semacamnya. Sehingga kalau sekarang mungkin bedanya, walaupun malam kan ada lampu. Mboten, itu datang di waktu malam tujuannya untuk apa? Agar rencana buruk yang sudah mereka lakukan itu tidak terbongkar. Dan mereka menyediakan waktu yang pertama. Waktunya memang waktu yang tepat untuk mendukung rencana buruk mereka. Waktunya. Untuk menunjukkan mereka sudah matang, tidak hanya datang ketika waktu Isya, tapi plus mereka yabkun. Apa yabkun itu? Mereka datang sambil nangis. Udah bawa bajunya yang sudah banyak penuh darahnya, kemudian mereka datang di waktu malam sambil mereka nangis, didramatisir, mimiknya mereka pikirkan, engko nenang bapak iku, kita kudu nangis. Maka mereka menyediakan itu. Kenapa malam? Karena semakin tidak mungkin kelihatan nangisnya kayak apa kalau malam hari. Kan ngoten. Akan sangat mungkin dibuat-buat isya'an yabkun. Tidak hanya mimiknya, tapi mereka juga menyiapkan narasinya. Ini harusnya wonten narasi, tapi kalau kepencet Ctrl Z wow. Ada narasinya. Apa narasi yang dibangun? Qalu ya abana, wahai ayah kita, inna dhahabna. Ceritanya ngeten loh Pak. Kami itu berangkat wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Terus Yusuf kan masih kecil, kurang lebih 7 sampai 10 tahun. Tarakna Yusuf inda mata'ina. Kami taruh Yusuf itu di tempat barang-barang kita. Asumsinya tempat diletakkannya barang itu tempat yang aman atau mboten aman? Tempat yang paling aman harusnya. Kados jenengan naruh dompet teng pundi? Tempat paling aman, mboten wonten ceritane jenengan naruh harta jenengan di depan. Mboten wonten ceritane. Bahkan narasi mereka bangun, Pak, kita itu sudah pergi dengan Yusuf. Yusuf itu seolah-olah, ini bahasa kula nggih, seolah-olah Yusuf sudah kita taruh di tempat yang paling aman bersama harta benda kita semuanya. Kan enggak mungkin toh ya, kita itu naruh harta benda kita di tempat yang tidak aman, yang mungkin dicuri, yang mungkin dimakan orang, dimakan hewan, enggak mungkin. Mata itu harta benda termasuk apa? Bekal. Apa yang mereka bawa kalau piknik niku jenengan? Kan mesti kalau piknik bawa apa? Mata itu segala macam harta benda, pakaian, baju, handphone, laptop, nasi, rawon, sedaya macam niku, yang pun jelas mata niku. Semua bekal yang kita punya itu mesti ditaruh di tempat yang paling aman. Seolah mereka menyatakan, ya sudah kita letakkan Yusuf bersama barang-barang untuk menunjukkan itu tempat yang paling aman untuk Yusuf karena mereka masih kecil. Tapi ternyata ketika kita nastabik itu bermusabaqah, berlomba. Lomba nopo? Anak kecil nih ceritanya, lari-larian. Kan Yusuf masih kecil toh ya, jadi nggak kita ajak lari-larian. Kenapa? Nanti kalah sama kita, nanti kasihan kita. Maka kita taruhlah di situ di tempat yang aman. Sedangkan kita nastabik, kita main lari-larian, kita bermusabaqah, saling main bersama. Kok ternyata fa'akalahu dhi'b. Yusuf itu ya ternyata dimakan serigala di tempat padahal yang menurut kita tempatnya sudah aman itu. Terus mereka lanjutkan, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Tapi dengan cerita ini ya, kalau yakin sampean mesti mboten percaya. Coba bayangkan. Mereka sudah bikin plot dengan narasi, kemudian memojokkan ayahnya, seolah menyatakan aku ngerti ya, sampean mesti sayang karo Yusuf, mesti ceritaku iki, sampean kira mesti iki goro. Pun diberikan itu. Menurut para ulama tafsir ini gimana nih? Ciri orang bohong niku biasanya ngoten. Biasanya dia akan cerita, kemudian bawa aku dua cerita, tapi mesti sampean gak percaya. Nah, nek ngoten niku. Nah, niku bohong. Nah, berarti goro nek ngoten niku. Menurut ini, karena kenapa? Walau kunna shadiqin, walaupun ya saya ini sadar, saya ini jujur, tapi mesti kalau yakin sampean gak percaya. Wes, ini jadi orang bohong nih. Kalau dalam rumus Quran niku ciri bohong ada dua. Yang pertama dia kebanyakan sumpah.
temenan, bohong berarti nek ngoten. Biasanya. Yang kedua, dia menyatakan sampean mesti gak percaya. Nah itu biasanya ngoten. Dan yang ketiga biasanya dia akan mengulang-ulang kalimatnya. Aku ini jujur, tenanan aku ini jujur. Enggak jujur sebenarnya nek ngoten. Rumusnya ngoten, sama kayak ini. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kulo yakin ya sampean mesti gak iman, gak percaya sampean nang aku. Walau kunna, bahkan seandainya saya itu jujur, mesti sampean gak percaya. Karena mereka sudah lengkap, mereka sudah datang di waktu malam. Sambil nangis, sambil membangun narasi, ngomong sampean mesti gak percaya. Ben sampean percaya ya. Wah, tambah mereka, bawa lagi. Biar sampean percaya ya, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka agar percaya apa sekarang yang mereka perlukan? Bukti. Nah, waktunya sudah tepat. Apalagi kondisinya sudah nangis. Apalagi narasinya dibangun dengan lengkap. Apa terus? Bukti sekarang. Tak gono bukti ya. Nek sampean sik gak percaya karo iki ya, wis papat lho iki. Wis fix sampean gak sayang sama kita. Ngoten ibaratnya. Wis tak siap lompat ini. Waja'u, mereka kemudian membawakan apa? Ala komisi, bawa bajunya Yusuf bidamin kadhib, dengan berisi darah yang bohong itu. Yang sudah berlumuran darah. Qala, nah baru merespon ayahnya ini. Karena sudah lengkap nih, waktunya sudah ada, mimiknya sudah ada, kemudian narasinya dibangun, gesturnya sudah ada, plus ditambah bukti, lengkap. Apa buktinya? Bajunya tadi yang dibawa. Kemudian responnya Nabi Yusuf, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ini nak bukan sesuatu yang gampang. Ini nak bukan sesuatu yang ringan. Tapi sama ini gue nganggep iki hal yang ringan. Apa maksudnya ngoten nih? Kadang kita bertanya, apa maksudnya ya? Kenapa responnya Nabi Yusuf? Harusnya Nabi Yakub itu, kenapa responnya? Ketika ada anak yang begitu, kira-kira kalau tanya, Nabi Yakub tahu mboten anak-anaknya bohong? Tahu Nabi Yakub. Kalau misalnya jenengan di rumah ngerti anak jenengan bohong, diapakan? Datang putra-putri jenengan, ngerti aku sama nih goro. Diapakan sama jenengan? Wah, wancen sama nih waduh nanu gawa niku. Insyaallah. Soalnya orang tua niku insyaallah akan tahu karakter anaknya seperti apa. Maka kalau sudah tahu anaknya bohong, insyaallah orang tua mesti marahin dia. Kata Nabi Yakub, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sampeyan itu menggampangkan sesuatu. Soalnya sampeyan niku ada yang membuat sampean itu memudahkan sesuatu. Sinten niku? Setan sebenarnya. Ngeten, wonten rumus dari surat ini, ada rumus. Rumus napa niku? Taswil namanya. Taswil niku adalah upaya yang diberikan oleh setan bagi orang soleh untuk nopo? Untuk maksiat. Jadi ceritanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak menyalahkan 10 saudaranya Yusuf. Karena nanti di akhir nopo? 10 saudaranya Yusuf itu semuanya jadi nabi. Nanti Indian di akhir. Tapi karena manusia masih ada kemungkinan untuk digoda sama setan, walaupun tidak melakukan dosa besar, ya. Tidak membunuh, tidak berzina, mboten. Memang berbohong ketika itu, memang berbohong, cuma tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa yang maksud taswil niku? Taswil adalah setan itu akan terus-menerus menggoda orang soleh untuk nopo? Untuk bermaksiat. Khusus untuk sinten taswil niki? Biasanya taswil ini dilakukan oleh setan untuk orang yang rajin ngaji. Biasanya. Nggih, orang yang rajin ngaji. Kalau orang nggak rajin ngaji, nggak perlu taswil setan niku. Nopo taswil niku? Kalau tanya, 10 anaknya Nabi Yakub niku adalah putranya Nabi. Soleh. Mboten kados putra kula jenengan yang bukan nabi. Niki taswil niki diberikan untuk anaknya para nabi. Walaupun nanti bisa kita kaitkan dengan anak-anak siapapun, tapi taswil itu nopo? Untuk godaan yang diberikan setan kepada anaknya orang soleh. Taswil niku nopo? Tahapnya ada 3. Taswil niku godaan berupa taswil. Yang pertama tashil. Tashil niku gampang-gampang no. Tashil niku gampang-gampang no. Gampang no gimana? Misalnya
bagi orang yang sudah tahu dalil, misalnya maksiat, tahu dalil misalnya, apa yang dia lakukan kalau maksiat? Kan dalilnya ono. Setelah maksiat sampean tobat, nah tobatmu 2 kali lipat pahalanya lebih besar daripada sampean tidak punya dosa. Maka kata setan nih, cara setan menggoda taswil pertama, tashil, dimudahkan. Kan wis ngerti dalile sampean. Sing penting tobat, dosa-dosa ya gak apa-apa. Kan ada innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semuanya. Jadi wis gak apa-apa, maksiat to gak apa-apa. Engko sing penting sampean tobat. Kan dalile ono. Ah niku tashil namanya. Menggampang-gampangkan. Meremehkan. Nah, meremehkan dosa. Wonten tentang hadis niku kalau jenengan masih ingat. Innal mu'min yara dzunubahu kal jibal. Orang punya iman itu senantiasa melihat dosanya itu seperti gunung yang siap menimpanya. Orang punya iman itu tidak pernah meremehkan dosa, ngoten maksudnya. Orang punya iman tidak pernah menganggap aku mek goro mek sepisan gak apa-apa koyo mboten. Orang punya iman itu dia senantiasa melihat dosanya itu seperti gunung di belakangnya yang siap menimpanya. Wa ammal fajir yara dzunubahu kadzubabin. Orang fajir yang tidak punya iman melihat dosanya itu seperti dzubab marra ala anfi. Dzubab niku napa? Lalat. Lalat yang hanya hinggap di hidungnya kemudian lewat. Kata dia, ya wes lah kan mek. Nah, seolah seperti dosa itu kayak cuma lewat di depan hidungnya. Kalau orang nggak punya iman, tapi orang punya iman lihat dosa itu kayak di belakangnya yang siap menimpanya dan dia takut. Sehingga orang yang punya iman tidak pernah berhenti untuk tidak beristighfar, tidak bertobat pada Allah. Ngoten maksudnya. Sehingga yang dilakukan setan yang pertama itu nopo? Membuat kita meremehkan dosa-dosa. Kados nopo yang diberikan kepada saudaranya Yusuf. Gak popo, kan sampean nggak bunuh Yusuf. Kan Yusuf mek sampean taruh ndek kene engko lah aman-aman. Wis lanjut no. Tujuannya sampean tidak untuk Yusuf. Tujuannya sampean untuk merebut hatinya orang tua. Dan itu hak sampean. Misalnya ngoten, tashil. Setelah tashil baru tazyin. Nah, kalau salah ketik niku. Tazyin bukan taizin. Tazyin. Tazyin niku napa? Tazyin itu adalah menjadikan yang awalnya dosa menjadi sesuatu yang indah. Dosa niku sebenarnya bahasa Arabnya kan dzambun. Dzambun niku dosa. Dzambun niku akar katanya sama dengan ekor. Dzambun niku ekor. Dosa niku sama kayak ekor. Ekor itu adalah sesuatu yang paling jelek dari hewan. Sehingga dosa itu rumusnya harusnya sesuatu yang ngintili. Semerap ngintili jenengan, ngintili. Ngintil. Napa ngintil? Ngintil ya. Mengikuti. Jadi dosa itu tidak pernah lepas dari diri manusia. Kayak nopo? Kayak ekor mengikuti. Jadi lengket, mengekor. Nah, dosa itu dzambun satu akar kata dengan dzanab. Sama, ekor dan dosa itu satu akar kata. Karena idealnya dosa itu akan ngekor, akan ngikuti terus dan itu sesuatu yang jelek. Tapi sesuatu yang jelek itu sama setan dibikin tazyin, diperindah. Kata setan. Misalnya, jenengan mungkin meremehkan, gak apa-apa kan sedino 5 menit ghibah kan ya gak apa-apa, titik 5 menit kan ya gak apa-apa. Misalnya itu tashil. Tapi lama-kelamaan setan kemudian membikin tazyin, diperindah. Iya, enak dibayang ghibah itu. Nah, akan dibuat yang awalnya gak enak jadinya menjadi indah, menjadi menyenangkan. Awalnya kata setan, kalau ngasih contoh ke mahasiswa, are-are kalau masih muda, anak yang masih muda nih, awal mau pegangan tangan biasanya kan, aduh, nah kan ngoten biasanya. Tapi lama kelamaan pegangan tangan itu menjadi sesuatu yang biasa dan menjadi indah. Menjadi indah itu karena kok aku tok sih nggak pegangan tangan, ya ini kok pegangan. Nah, jadinya awalnya pripun? Tashil saja, gak apa-apa kan kabeh ngono. Ya sampean melu gak apa-apa. Sing penting tobat. Nah, nanti ngoten. Cara setan tuh halus caranya. Cara setan halus, khususnya untuk orang yang soleh, orang yang sering ngaji, orang yang punya dalil. Caranya nopo? Diberikan dalil. Kan wis ngerti dalile. Kata ustaz sing wingi ku. Nah, sing penting tobat. Engko sampean ngene-ngene lanjut maksiat to. Qala Allah Ta'ala. Wonten ngoten nanti. Kalau jenengan semerap di surah Al-Furqan tentang karakter ibadur rahman, nopo karakternya? Kalau orang yang bermaksiat
kemudian dia bertobat, maka tobatnya akan diterima oleh Allah, dosanya diganti menjadi pahala. Tentang ibadur Rahman Al-Furqan, kula supe ayat-ayat pinten antara 63 sampai 77. Karakter ibadur Rahman antara 63 sampai 77. Nanti jenengan bisa cek, itu bunyinya pripun? Bunyinya itu barang siapa wa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Orang yang tobat, kemudian beriman, beramal dengan amal yang serius, apa langsungnya yubaddilullah hasanatihim. Allah akan mengganti, yubaddilullah, Allah akan mengganti dosa-dosanya itu dengan hasanat, dengan kebaikan. Jadi kalau seandainya orang itu berdosa dengan dosa yang besar, kemudian dia tobat, maka dosa yang besar itu senantiasa berubah langsung menjadi nopo? Menjadi segudang segunung pahala. Coba, pinter setan. Nopo kata setan? Loh, ono ayate. Sing penting sampean iku dosa sik. Nah, bar dosa tobat. Engkau tobatnya sampean diterima sama Gusti Allah, kemudian gunung dosamu berubah menjadi gunung pahala. Maka dari itu maksiat. Itu kata setan. Itu contoh nopo? Contoh tashil dan tazyin. Baru setelah itu taswil. Pertanyaannya, ketika Nabi Yakub memberikan sawalat lakum amfusukum amra, apakah Nabi Yakub marah? Boten. Apa Nabi Yakub yang dilakukan? Fasabrun jamil. Maka sabarlah. Sabar merupakan sesuatu yang paling indah. Sabrun jamil. Sabar adalah sesuatu yang paling indah yang dilakukan Nabi Yakub. Nabi Yakub boten marahi 10 anaknya. Nabi Yakub boten ngapa-ngapain. Hanya Nabi Yakub sabar. Coba bayangkan. Sabrun jamil niku napa? Dalam konteks Nabi Yakub, sabrun jamil adalah sesuatu yang paling tepat dalam kasus ini. Mungkin kita bertanya, napa nggih Ustaz? Kok Nabi Yakub itu mboten marahi semuanya sekalian? Menurut para ulama tafsir, kalau Nabi Yakub marahi 10 anaknya, maka Nabi Yakub tidak hanya akan kehilangan Yusuf, tapi juga akan kehilangan 10 anaknya. Coba jangan bayangkan, 10 anak udah ngerasa orang tuanya mboten adil, membuat plotting dengan menghilangkan Yusuf. Ketika pulang ternyata semakin terbukti ayahnya mboten adil. Yang akan dialami Nabi Yakub adalah bisa jadi 10 anak itu akan keluar pergi dari Nabi Yakub. Maka itulah yang dilakukan Nabi Yakub dengan tidak marah kepada mereka. Hanya cukup nopo? Sabar. Fasabrun jamil. Ini berat. Secara konteks kalimat ini gampang. Sabar. Kados kula jenengan kalau nemu saudara yang lagi dapat musibah, gampang. Sing sabar yo. Gampang ngomongnya, cuma abot angel prakteke. Kados ngaji ngeten niki. Wah, diomongi sabar nggih gampang. Sabar Mbok nggih sampai 10:30. Sabar, wah baru 9:30. Nggih. Sabar. Ngomongnya gampang, cuma prakteknya aduh, kok gak lucu-lucu kayak mau ustadz iki misale. Nggih prakteknya Masya Allah berat niku. Sabar niku memang gampang diucapkan tapi sudah dipraktekkan. Tapi dalam konteks ini kenapa Nabi Yakub harus sabar? Karena tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan apapun selain sabar. Tidak ada jalan apapun yang bisa menyelamatkan kondisi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Maka melanjutkan wallahul musta'anu ala ma tasifun. Biar Allah yang menolong. Hanya Allah yang bisa menolong. Niki bisa menjadi nopo? Menjadi dasar kita kalau mau sabar. Zikirin pakai ini. Zikir pakai ini. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kalau lagi punya sesuatu pas mau ngaji niki. Kemarin kalau seminggu full wonten kegiatan, kadang pulang jam 10 malam, jam 1 malam. Seminggu dari hari Minggu sampai Minggu lagi. Baru tadi malam kalau bisa istirahat cukup enak, okay. Baru tadi malam hari ke kapan, okay? Sabtu. Kalau pulang ke rumah, istri sama anak bertengkar. Sama anak bertengkar. Anak kecil, ini anak masih kecil, umur 4 tahun, okay. Bertengkar nih berdua. Saling saut-sautan berdua. Kalau ya Allah, harusnya nopo, walaupun kewesel.
pun dari subuh. Coba bayangkan, dari pagi nih, kalau sampai malam, sampai miriku, ini nggak mau akur berdua nih, coba bayangkan. Nggak mau akur berdua, satunya mau tidur di situ, satunya nggak mau kalau sendirian. Kayak ibunya nggak mau tidur sama anaknya, anaknya nggak mau tidur kecuali sama ibunya. Harusnya kalau kalau pun capek macam-macam, kalau pikiran nih, fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Karena boten-boten cara lain. Kalau mare yang kecil, yang besar yang jadi masalah jadi kula. Kalau malah yang besar, yang kecil jadi masalah sama kula. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain apa? Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Biarin Allah yang akan menyelesaikan. Biarin Allah yang akan memberikan kesadaran. Ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Lama-lama damai dengan sendirinya, tidur dengan sendirinya. Kalau misalnya kula lanjutkan, coba bayangkan jenengan, tambah keluar tang tong, was biar sampai subuh niku. Sedangkan kula kondisi capek, coba bayangkan. Niku kula full 1 minggu, masya Allah, wonten mawon. Karena kayaknya mau ngaji fasobrun jamil, ya. Jadi memang harus langsung dipraktekkan. Ini juga dialami sinten. Kalau jangan masih ingat, 2 pertemuan sebelumnya, ini juga yang didzikirin Sayyidah Aisyah ketika dapat hoax. Semerap, ingat jenengan yang kemarin ketika Aisyah kemudian menyatakan ketika Aisyah difitnah berselingkuh, Aisyah difitnah selingkuh, apa yang dilakukan Aisyah? Rasulullah mboten percaya sama Aisyah. Hatta Abu Bakar mboten percaya sama Aisyah, sampai Ummu Rumman ibunya tidak percaya sama Aisyah, sampai orang munafik tidak percaya, orang Islam juga mboten percaya, sampai Mistah niku yang diberikan nafkah oleh Abu Bakar sampai juga ikut menyebarkan hoax itu, sampai Abu Bakar bersumpah, sungguh saya tidak akan pernah lagi memberikan uang pada Mistah ponakan saya itu, karena dia sudah menyebarkan berita tentang anakku. Turun ayat Quran yang menyatakan jangan ya Abu Bakar. Apa yang ditanyakan Rasulullah kepada Aisyah ketika itu? Ya Aisyah, tolong sampean ngaku, sampean beneran selingkuh apa gak? Nek sampean beneran selingkuh, tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang enggak, ngomong sampean enggak selingkuh sama saya. Karena Aisyah diam. Kenapa Aisyah diam kira-kira? Karena semua narasi, semua orang, semua mimik, gestur, semua orang sudah mboten percaya sama Aisyah. Semua orang sudah menganggap Aisyah selingkuh. Apa jawabannya Aisyah? Kata Aisyah, sungguh wahai Rasulullah, seandainya saya ngomong saya suci, semua orang mesti nggak percaya. Tapi kalau saya ngomong saya selingkuh, semua orang percaya. Padahal saya nggak selingkuh. Mumet Aisyah itu. Apa kata Aisyah? Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Pikiran nih. Setelah zikiran fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun, apa yang dilakukan? Aisyah itu berharap semoga Rasulullah dikirimi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti mimpinya itu membebaskan saya dari tuduhan semua orang ini. Ternyata karena fasabrun jamil, zikiran niki wallahul musta'anu ala ma tasifun, tidak hanya mimpi yang turun pada Rasulullah, tapi wonten ayat Quran surah An-Nur 10 ayat yang membebaskan Aisyah. Sayyidah Aisyah kaget. Saya hanya berharap ya Allah, Rasulullah itu dimimpiin untuk membenarkan saya. Tapi ternyata turun ayat Al-Quran surat An-Nur untuk membebaskan Aisyah. Karena apa? Karena ada waktu di mana kita itu harus bisa menahan amarah. Ini penting, khususnya untuk ibu-ibu. Cocok nih untuk ibu-ibu. Karena katanya kalau ibu-ibu itu setipis tisu katanya. Marah itu, karena bagi ibu-ibu marah itu menjadi apa nggih? Menjadi kebiasaan jadinya marah itu. Karena apa? Itu adalah stress release. Salah satu merilis stres bagi ibu nggih marah. Wah, itu sudah keluar dalil kalau pun ibu-ibu. Karena memang itu sudah nopo nggih kayak sudah merilis stres sudah. Tapi ada kalanya hati-hati untuk berhubungan dengan anak tidak selalu harus diselesaikan dengan marah. Ini hati-hati. Tidak semua urusan dengan anak itu harus diselesaikan dengan marah. Tidak hanya untuk ibu-ibu, tentu oleh semuanya, termasuk juga bapak-bapak. Karena ini konteksnya bahkan bapak-bapak nih.
Nabi Yakub nih yang menyatakan fasabrun jamil. Karena nopo? Karena semua masalah itu tidak mesti diselesaikan dengan marah. Karena nopo? Satu, hati-hati, khususnya orang tua, bapak atau ibu. Apa yang kalau ingin tekankan? Kata-kata bapak, kata-kata ibu adalah kata-kata orang tua. Orang tua niku memiliki akses yang sangat dekat dengan langit untuk anaknya. Maka kalau kita ingin marah, pastikan marahnya keluar kata-kata yang baik. Nah, itu penting. Karena ayah dan ibu niku kalimatnya nyundul langit kalau bahasa kulo. Itu sangat gampang. Kalau orang tua pengen mendoakan anaknya, itu setara dengan doanya para nabi pada umatnya. Karena semustajab itu doa untuk anak. Makanya kalau misalnya kita marah, ayat ini kita belajar dari ayat ini. Kalau mau marah pada anak, pastikan jangan keluar kata-kata yang jelek untuk anak. Tapi ini sulit tentunya, tapi harus kita belajar. Sama. Jadi sami, batin atau ucapan sami, batin sama ucapan. Karena untuk anak, doakan aja latihan yang wes ancene soleh sama niku. Karena apa? Karena itu memang ucapan ayah dan ibu itu memang ucapan yang didengar pada malaikat. Ucapan mandi kalau bahasanya. Mandi ucapan ayah ibu. Bukanlah banyak misalnya kalau sering ngomong sama anak sama istri, hati-hati, hati-hati, walaupun marah ya tahan, jangan sampai keluar yang jelek. Bukanlah sudah banyak. Wah, banyak misalnya ibu yang sumpah, meneng mau sampean. Anjir gak tau meneng. Dikasih meneng sama Allah, besoknya sakit. Suruh meneng. Ya tenang menang, sakit akhirnya, makanya hati-hati. Wes gak usah disuruh menang, wes biarin, wes sehat. Kalau ngoten kadang memang namanya manusia, nggih wajar. Kadang ada waktunya emosi, ada macam-macam. Cuma ya latihan. Seorang ayah atau ibu, kalau bilang khususnya kalau masih punya anak kecil, jangan malu minta maaf sama anak. Mboten nopo-nopo minta maaf sama anak itu. Yang jarang biasanya kalau ibu-ibu biasa nih, kalau ibu-ibu ekspresif, kalau ibu-ibu minta maaf ke anak biasa. Bapak yang sulit nih minta maaf ke anak itu, karena dia sakit, qawwamuna 'alan nisa, macam-macam. Tapi nggak penting minta maaf pada anak itu. Karena apa? Karena anak itu akan merasakan kasih sayang. Ibu bukan perlu menunjukkan kasih sayang. Ibu ndak usah menyatakan I love you pun semerap. Coba jangan bayangkan anakku loh. Setelah tengkar dengan ibunya, mau tidur sama siapa? Tetap sama ibunya, kalau nggak cuekin. Coba jangan bayangkan, rumus mana? Padahal habis marah sama ibunya, kok bisa-bisa? Harusnya kan ke kulo, kulo boten marah. Tapi kenapa kok tetap larinya ke sana? Karena ibu itu tidak perlu mengungkapkan cinta, anak itu sudah tahu. Marahnya ibu ke anak, itu anak sudah tahu itu bukti cinta, tidak dengan bapak. Marahnya bapak ke anak, menurut anak itu benar-benar marah. Makanya beruntung jadi ibu. Anak itu, utamanya anak kecil, anak itu paham bahwa ibu itu kalau marah sebenarnya bukan marah, tetap aja dia gandol ke ibunya lagi. Tapi kalau bapak hati-hati. Tambah di sini fasabrun jamil, konteksnya laki-laki. Sing akeh sabare khusus untuk laki-laki. Kenapa? Karena anak banyak tidak paham seorang ayah itu beneran sayang kepada anaknya atau tidak. Karena nopo? Intensitas yang berbeda. Kalau ibu-ibu kan sudah intens dari 9 bulan menyusui sampai sama anak terus, jadi anak pun paham. Tapi kalau ayah, kata sekolah kemarin, seminggu full berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Kalau tidak berikan waktu kepada anak, kamu tidak suka dia. Walaupun tidak boleh kalau sering-sering dengan anak. Kenapa? Nggak digandoli kalau ngaji nggak ikut bisa jadi. Nah, niku juga bahaya. Susah nanti. Bukan sakit macam-macam. Makanya kadang-kadang kalau memberikan batasan sekedarnya kepada anak, takutnya malah nggak gandoli kulo malah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi malah sisanya. Ngoten nggih. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Baru kita ini yang kedua. Yang ketiga, baru kita masuk yang kemarin, godaan istri Al-Aziz, atau yang kita kenal namanya ada 2 kemarin. Yang pertama kadangkala dikenal dengan nama Zulaikha,
Yang kedua, menurut Al-Qurtubi misalnya namanya ada Ra'il. Yang kedua ada namanya Zulaikha. Yang kedua ada namanya Ra'il. Yang mana yang benar wallahu a'lam. Tidak ada yang pasti menyatakan namanya siapa. Apa yang terjadi? Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Warawadathu allati. Berarti sudah jelas. Rawada itu menggoda. Rawada itu artinya nopo? Menghendaki orang lain agar sama. Berarti yang diinginkan dia agar juga dirasakan orang lain. Maka apa yang dilakukan? Menggoda. Maka sering diartikan menggoda. Rawada. Siapa yang menggoda? Yang perempuan. Rawadathu. Berarti yang menggoda jelas adalah perempuan. Ketika di mana? Allati huwa fi baitiha. Kan tadi ceritanya setelah Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sumur, kemudian Nabi Yusuf ditemukan oleh musafir, dibawalah ke Mesir, dijual kepada Al-Aziz dengan harga yang murah. Kemudian Al-Aziz itu ternyata punya istri. Ya, istrinya adalah yang ini. Singkat cerita, ketika Yusuf sudah dewasa, kemudian dia berhasil membuat tertarik istrinya, kemudian punya keinginan untuk menggodanya. Apa yang dilakukan? Wa ghallaqatil abwab. Kemudian pintunya ditutup, kayak yang kemarin kalau bahas pakai ghallaqah, ditutupnya berkali-kali, mboten cuma sekali. Asumsinya nopo? Karena pintunya banyak. Yang pertama, atau yang kedua, kenapa ghallaqah? Karena bukan, karena ghallaqah itu ditutup berkali-kali karena apa? Karena ingin bermaksiat. Dipastikan. Tunggu kunci enggak ya? Nah, ngoten ghallaqah tidak hanya sekali. Kenapa? Karena orang mau berbuat jahat itu, dia perlu check and recheck. Meyakinkan bahwa ini aman. Jadi ghallaqah itu menutup. Bukan aghlaqah. Di Quran biasanya kadang pakai aghlaqah. Seperti Al-Quran itu nazzala dengan anzala. Ya, anzalal Quran atau nazzalal Quran. Apa bedanya? Kalau anzala itu turun sekali. Umumnya itu dari Allah ke Lauhul Mahfuz, hanya yang anzala. Tapi kalau ke Nabi Muhammad nazzala, turunnya berkali-kali, atau bahasa kalau di sirah berangsur-angsur, bukan sekali. Sampai kata ngeten, kalau aghlaqa menutup sekali. Asumsinya. Tapi di sini bukan aghlaqa, tapi ghallaqa. Berarti menutupnya mboten satu kali. Kalau wonten tasdid berarti maknanya menutup berkali-kali. Asumsi yang kemarin, kenapa berkali-kali? Karena ini rumah besar, istana, pejabat negara. Maka asumsinya rumahnya besar. Karena rumahnya besar, maka semua pintu harus ditutup. Pintu A, pintu B, pintu C, pintu D, pintu sampai Z. Tutup semuanya. Makanya ghallaqah, berkali-kali nutupnya. Atau rumus yang kedua, karena ini ingin melakukan maksiat, maka memastikan dia dikunci. Tidak cuma sekali, ngoten maksudnya. Ghallaqatil abwab, setelah semua sudah tertutup, baru qalat si istrinya Al-Aziz itu memanggil Yusuf dengan menyatakan haytalak. Haytalak itu artinya ada dua minimal. Yang pertama suruh cepat. Dang, reneo. Itu cepat. Atau yang kedua, reneo. Nah, kemari itu maksudnya dengan nada godaan. Nah, nada godaan reneo. Nah, kemari. Bagi seorang pembantu, kan ceritanya Nabi Yusuf itu menjadi budak, menjadi pembantu. Bagi seorang budak, idealnya ketika dipanggil majikan, itu sesuatu yang biasa mboten? Mboten, gak biasa mawon. Wong majikan manggil, "Sob, renio sob." Nah, ibaratnya mboten wonten kecurigaan napa-napa. Haytalak. Ketika sudah datang Yusuf, baru Nabi Yusuf menyatakan, qala ma'adallah. Yang diingat Nabi Yusuf pertama kali ketika melihat, misalnya ini di konteksnya Zulaikha sudah berada di kamar, mungkin dengan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat, misalnya apa yang pertama kali diingat Nabi Yusuf adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang caranya. Biar kita itu tidak bermaksiat, yang pertama kali diingat harus Allah Subhanahu wa taala. Kada ngeten, jenengan ngaji pun kesel, pun capek. Apa yang bisa membuat kula jenengan mboten capek? Allah bismillah. Ngoten malih. Masih capek seperti apapun, yang diingat nopo Allah. Makanya manusia itu bisa maksiat nopo mawon.
asalkan dia sedang tidak ingat Allah. Kata hadisnya Nabi Muhammad, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang sedang berzina itu, di saat dia benar-benar berzina, dia sedang tidak punya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang maksiat itu mesti dia sedang tidak punya iman pada Allah. Kalau mau gak bermaksiat gampang, ingat Allah, selesai. Kalau jangan lagi ghibah anak-anak terus astagfirullah, tindak aja dengan kalau ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah, maka maksiat akan lanjut. Maka salah satu tips agar kita lepas dari maksiat nomor satu adalah ingat Allah. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Setelah itu niki masih yang kemarin, baru walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini yang kemarin kita bahas cukup panjang ya. Kalau di sini hammat bihi wa hamma biha, tergoda, hamma wa hamma, berbeda. Harusnya kenapa tidak diartikan dalam Al-Qur'an itu walaqad hammatani biha atau bihima. Keduanya saling pengen. Di sini hammat, berkeinginan Zulaikha, wa hamma biha, Nabi Yusuf juga pengen. Tapi tanda kutip nih. Bukan berarti Nabi Yusuf yo pengen maksiat. Mboten, rumusnya mboten ngoten. Yang pengen maksiat hammat yang pertama. Yang kedua, pengen tanda kutip. Bukan berarti pengen maksiat, tapi ada ketertarikan sebagai seorang manusia. Ibaratnya, makanya hati-hati ibu-ibu. Laki-laki dan perempuan itu tetap memiliki ketertarikan apapun. Jangan misalnya ibu-ibu, halo Ustaz, saya kan sudah tua Ustaz. Insya Allah mboten. Laki-laki dan perempuan itu memang diberikan fitrah, khususnya laki-laki. Laki-laki itu zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Tetap laki-laki itu punya ketertarikan dengan seorang perempuan. Mesti. Jadi jangan karena itu, tetap fitrahnya seorang laki-laki tertarik dengan perempuan. Apalagi menurut riwayat Zulaikha itu adalah perempuan yang amat sangat mempesona tanda kutip. Sehingga hamma biha. Nabi Yusuf secara naluriah laki-laki juga memiliki ketertarikan. Cuma ketertarikannya Yusuf dan Zulaikha berbeda. Kalau Zulaikha tertarik sama Yusuf, kemudian tertariknya ingin membuat dia bermaksiat. Nabi Yusuf mboten. Makanya Allah pisah. Hammat bihi wa hamma biha. Memang Zulaikha tertarik, memang Yusuf juga tertarik, tapi tertariknya berbeda sehingga dipisah. Harusnya kalau sama-sama tertarik maka digabung dua-duanya. Kata senopo niku, wastabaqa. Keduanya sama-sama bermusabaqah, sama-sama lari ke pintu. Sinten yang lari? Zulaikha lari, Yusuf juga lari. Yang kita dengar nopo? Ketika diminta Nabi Yusuf itu untuk bermaksiat, kemudian menolak, apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Kabur Nabi Yusuf, pergi. Apa Zulaikha mengejar? Mengejar Zulaikha, kemudian menarik bajunya dari belakang ini yang sampai robek. Nah, untuk menggambarkan lari dua-duanya, Allah menyamakan. Bukan wastabaqa, boten. Wastabaqa, dua-duanya lari. Untuk menyatakan dua-duanya sama-sama lari. Tidak ada perbedaan larinya Zulaikha sama larinya Yusuf, sama. Makanya Allah samakan, wastabaqa. Yang di atas boten. Hammat bihi wa hamma biha. Padahal sama-sama hamma. Kalau memang kedua-duanya sama-sama pengen, maka harusnya walaqad hamma keduanya. Tapi dibeda sama Allah, hammat wa hamma. Sama seperti istabaqa, dua-duanya langsung lari. Itu argumen yang paling pas untuk menandakan bahwa Nabi Yusuf sebenarnya tidak ingin bermaksiat dengan Zulaikha. Nopo aku harus tekankan ini karena wonten pendapat asatid, ustad-ustad yang menyatakan ini loh buktinya, Zulaikha pengen, Yusuf juga pengen. Karena kalau baca terjemahan, ngoten terjemahannya, walaqad hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh keduanya tertarik. Nggak bisa keduanya tertarik, mboten ngoten rumusnya, dibedakan sama Allah ketertarikan keduanya. Jangan sampai dirumuskan kemudian menyatakan loh entah. Nabi ae wis tertarik sama Zulaikha. Ya apa awak-awakan, ya mboten ngoten rumusnya. Karena ketertarikannya sudah dipisah sama Allah. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kecuali seandainya Nabi Yusuf tidak melihat burhan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa burhannya? Nanti yang muncul ada sinten? Menurut riwayat ada anak kecil yang kemudian menjadi saksi bahwa
Seandainya yang sobek adalah bagian depan, maka yang salah adalah Nabi Yusuf. Seandainya yang robek adalah bagian belakang, maka yang salah adalah Zulaikha. Ngoten singkatnya. Kemudian sampailah berita ini kepada ibu-ibu PKK Mesir yang kalau sebutkan kemarin. Ibu-ibu PKK sampai ngomongin, loh kok iso Zulaikha itu seneng karo pembantu. Lah kok iso? Jadilah gosip nasional Zulaikha. Ketika jadi gosip nasional, apa yang terjadi? Zulaikha mboten terima. Kata Zulaikha, wah wong-wong itu enggak ndelok Yusuf kaya apa. Ayolah dibikin ladies gathering, kemudian kumpullah, diundang ini arisan sama Zulaikha. Nah, monggo ibu-ibu ke rumah ya, ladies gathering ya, ladies program ini ya. Datang ke rumah, monggo bareng-bareng kalau pengen syukuran. Ibaratnya ngoten lah, tapi nggak boten ngoten ceritane. Mosok diundang ya, ngoten intinya diundang kemudian waqala niswatun fil Madinah. Perempuan-perempuan ini, makanya kalau bilang PKK karena boten cuma satu orang, niswa, perempuan-perempuan fil Madinah di satu kota. Ngomong apa? Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi. Istrinya Al Aziz itu kok iso-iso ngudok budake. Maka sungguh qad syaghafaha hubba. Dia itu sungguh telah dililit cinta yang sampai bikin gila dia. Cintanya Zulaikha kepada pembantunya gila, gak masuk akal. Lah yo kok iso iku lho. Pembantu kok gak ono wong liya ae. Ibaratnya ngoten. Berarti itu juga syaghaf. Syaghaf itu ada level cinta yang amat sangat tinggi. Nah, kalau masukkan ini 10 level cinta. Kalau pernah bahas mboten ngene. 10 level cinta belum? Loh kok belum nih. Padahal kalau enggak sebutkan. Level cinta nih wonten 10. Menurut Dr. Tariq Suwaidar. Ini kalau ambil yang paling sedikit. Imam Ghazali membagi cinta itu menjadi 21 level. Nah, ini jadi cinta mawon kalau bahas 21. Bahas yang 10 mawon. 10 level cinta. Yang pertama niku napa? Alaqah namanya. Alaqah yang pertama. Alaqah. Yang kedua napa? Iradah. Yang kedua iradah. Yang ketiga napa? Yang ketiga sobabah. Pakai sob. Sobabah. Nanti kalau kasih contoh satu-satu. Yang keempat gharam. Gharam itu yang keempat. Yang kelima widad. Karena widad, karena ngaji niki, nah, kalau punya ponaan, kalau kasih nama widad, wah, kasih widad, widad, nah widad laki-laki, widad. Yang kelima, yang keenam syaghaf. Nah niki, nopo ya untuk Zulaikha, qad syaghafaha hubba. Berarti level keberapa niki? Keenam. Nah, kemudian ada ishq. Ishq itu sampai al-ishqu, sampai lahir solawat nih gue. Ya asiqal Mustafa abashir binailil muna. Itu ishq. Ya, level yang ketujuh. Level yang kedelapan tatayyum. Tatayyum bukan tayammum. Nanti tayammum ya. Karena kalau di kelas dia hanya ketukar anak-anak nih. Tatayyum bukan tayammum. Tatayyum. Tatayyum yang kedelapan. Yang kesembilan ta'abbud. Sama dengan abdun. Nah, Abdullah. Nah, ta'abbud. Ta'abbud yang ke-9, yang ke-10 khullah. Nah, khullah yang ke-10. 10 level cinta. Yang dalam yang paling tinggi khullah, yang paling tinggi. Jadi level terendah namanya alaqah, level terakhir namanya khullah. Monggo kita cek saat ini. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Allah. Nggih napa mboten? Kalau sama Allah. Dan level cintanya kita yang diminta sama Allah sampai level keberapa? Ke-9. Ta'abbud, abdun, makanya Abdullah. Penghambaan itu adalah level cinta ke-9. Manusia hanya bisa mencapai level cinta ke-9. Manusia biasa. Karena yang bisa mencapai level cinta terakhir, khullah, itu hanya 2 orang. Yang diberi julukan Khalilullah atau Khalilur Rahman. Khalil. Khalil itu adalah orang yang memiliki cinta tertinggi. Khalil nih. Siapa yang hanya bisa menjadi Khalilullah? Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Yang diberi julukan kekasih dari para kekasih itu adalah Khalilullah, kekasihnya Allah, khullah yang terakhir. Yang kita diminta sampai nopo? Sampai ta'abbud, sampai abdun, penghambaan.
Nah, mari kita cek setelah ini. Apa kita sudah sampai ke 9 atau yang nomor 1 sudah atau belum? Nopo alaqah. Alaqah niku adalah lita'alluqil qalbi bil mahbub. Alaqah itu adalah adanya ikatan, keterhubungan antara orang yang sedang jatuh cinta dengan orang yang dia cintai. Wonten ikatan. Seberapa ikatan jenengan? Ikatan niku kados ikatan niku hanya sekedar mengingat dalam hati. Ikatan. Punya ikatan dalam hati. Misalnya pripun kalau kita hubungkan dengan Allah. Adakah kita perasaan kangen sama Allah Subhanahu wa taala dalam hati? Niki level yang paling rendah nih. Adakah perasaan dalam hati kita nyebut Allah? Ngoten. Sampai misalnya belum terucap dalam hati. Kalau kasih contoh yang lebih gampang. Misalnya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya, orang punya alaqah, adine ngomong, ya Allah, wayai salat. Nek pun ngoten, punya alaqah. Nyambung. Tapi alaqah niku nyambung bukan berarti langsung action, mboten baru wonten. Ingat mawon. Ingat mawon. Napa kalau harus tekankan itu? Karena banyak orang ngaku cinta Allah ketika adzan lanjut kegiatan. Oke, terus bisnis yang pirang M itu, terus akbar hayya 'alas, terus mboten wonten mriki ne. Mboten wonten inget mawon mboten. Niku yang pertama. Kalau kula jenengan pun wonten teng mriki, alhamdulillah kita punya level cinta paling rendah pada Allah Subhanahu wa taala. Wonten ingatan. Ingat toh? Pertanyaannya, apakah cukup kita menjadi hamba Allah seperti itu? Mboten. Harapannya kita tuh nomor 9. Abdullah ini kenapa bahasa Indonesianya? Kenapa bahasa Indonesianya? Hamba Allah. Kalau jenengan sedekah biasanya dari siapa? Hamba Allah. Nah, kalau ngoten, kalau kasih pertanyaan, emang beneran hamba Allah? Pun sampai ke 9. Wong ke 1 nih lho, inget teng mriki. Kadang ge masih mboten. Kalaupun lanjut ya, gimana level yang kedua? Level kedua niku iradah. Iradah niku nopo? Kalau kembalikan contoh yang tadi. Kalaupun adzan, yang pertama niku alaqah hanya wonten teng ati. Wayahe salat. Dereng salat. Cuma ngretek doang dalam hati. Wes wayahe salat. Dereng. Tapi pun cinta, tapi level terendah. Kalau iradah wonten teng ati, ya Allah wayahe salat. Langsung wudu. Nah, niku iradah. Berarti level cinta yang kedua adalah dia tidak hanya ingat tapi plus take action, langsung melaksanakan. Kalau kasih contoh ke alumni yang mau nikah biasanya, nek sampean tenanan cinta nomor 1 harus punya alaqah dulu, punya ketertarikan. Nek enggak tertarik, nah pripun? Lek mboten tertarik, harus punya ketertarikan dulu. Berarti kalaupun punya ketertarikan itu tidak harus langsung pengen menikah. Alaqah niki bisa hubungan nopo? Hubungan pertemanan. Kados kula jenengan. Misalnya, jenengan tadi nungguin kula napa mboten? Wes, Ustaz kok belum datang. Nah, berarti punya alaqah. Apa buktinya punya iradah? Sampai di chat, Ustaz, sampai mana? Nah, itu iradah berarti. Sampai ada action. Bukan cuma nunggu tok. Alhamdulillah enggak sampai di chat. Kalau sampai di chat bahaya berarti. Kula telatnya nemen berarti nek pun di chat kayak. Berarti kalau bilang ke anak yang mau nikah itu, nomor 1 ada ikatan dulu. Yang kedua baru take action, datangi orang tuanya, baru minta mau ngelamar, itu baru iradah. Baru itu action. Sama kayak kalau hubungan dengan Allah nopo. Kalau ada adzan, jangan cuma ngomong oh adzan. Oh ya wes, nggih mboten. Oh adzan, langsung wudu, langsung salat, iradah berarti. Berarti ingatan dalam hati, keterikatan yang langsung berubah menjadi action. Apa setelah itu? Sobabah. Yang ketiga niku sobabah. Sobabah niku nopo? Sobabah itu seperti orang di bawahnya air terjun yang diguyur cinta. Niki contohnya nopo? Kalau bagi sama laki-laki dengan perempuan habis menikah, niki ibaratnya awal-awal pernikahan lah. Awal pernikahan nopo? Sobabah. Isinya pasangannya tok. Wah, kayak diguyur. Nggih pun telas, nah, namanya diguyur. Nggih pun isinya setiap detik isinya dia tok. Ibaratnya kalau lagunya nopo? Lagunya dangdut niku lho, nopo? Makan inget kamu,
Napa niku? Kula supe lagu-lagune. Makan inget, pokok ibaratnya makan inget kamu, tidur inget kamu, macam-macam inget kamu. Pokoknya setiap momen inget dia. Setiap momen. Harusnya kita sama Allah nggih ngoten. Idealnya itu. Minimal level yang ketiga itu. Kalau yang kedua kapan kita ingat Allah? Ketika sholat. Nggih? Yang pertama ingat Allah ketika sholat. Yang kedua langsung action ketika sholat. Yang ketiga ingat Allah itu tidak ketika waktu-waktu tertentu. Bukan cuma sholat toh. Sholat ingat Allah, majelis taklim ingat Allah, ngapain ingat Allah. Ini yang ketiga. Berarti kalau dikit-dikit ingat Allah, berarti apa? Kita sudah mencapai level cinta yang ketiga. Sudah kayak digugur, sobabah, diguyur cinta. Ingatnya Allah. Berangkat naik motor misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Turun dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, misalnya momen masuk kamar Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten, sudah ingat Allah itu berarti sudah diguyur. Baru yang keempat, gharam. Gharam niku napa? Gharam adalah level yang lebih tinggi lagi. Ingat Allah tidak hanya sholat, tidak hanya momen tertentu, tapi ingatnya sudah kalau tidak ada Allah dalam hatinya dia merasa tidak enak. Kalau jenengan mau ngecek cinta ini kepada anak putra putri jenengan, level keempat ini level yang sudah mulai bahaya. Level bahaya itu, gharam adalah level di mana ketika laki-laki senang sama perempuan, dia tidak mau perempuan lain. Pernah mboten jenengan tahu anak yang konflik dengan orang tuanya gara-gara beda pilihan? Pokoknya nek gak karo iku, aku gak gelem rabi. Nah, niku berarti sampai level cinta keempat. Gharam. Berarti level cinta yang kalau ndak sama dia ndak mau. Tapi ini masih belum sampai ke 9. Baru keempat. Berarti kalau kita hubungan sama Allah gimana berarti? Berarti kalau kita tidak menyebut nama Allah, kayak ada yang kurang dalam diri kita. Kayak kalau majelis taklim libur itu kayak ngoten niku berarti pun gharam. Kalau jenengan pun mulai senang dengan kebaikan, biasa sedekah. Tapi jenengan hari ini kok durung sedekah dina iki. Ya. Nah, ngoten niku berarti pun gharam. Pun memiliki kecintaan yang sudah sangat besar. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, nopo widad. Widad niku kalau dengan sesama manusia, widad itu adalah cinta sejati. Widad niku cinta sejati. Nopo cinta sejati? Kalau dengan sesama manusia, cinta sejati ini adalah cinta yang tidak ingin memiliki. Kalau gharam dan sobaba ingin memiliki, kata suau, pokoknya gak karo A gak rabi. Itu pengen memiliki. Tapi kalau widad itu perasaan cinta yang tidak ingin memiliki. Nopo contohnya nih, contohnya kata nih, tapi kalau panjang kalau kasih contoh. Contohnya Sayyidina Ali dengan Fatimah. Yang Sayyidina Ali tidak mau melamar Fatimah, kemudian menyatakan ketika Abu Bakar melamar Fatimah, apa kata Sayyidina Ali? Asalkan Fatimah bahagia dengan Abu Bakar, saya juga akan bahagia. Ini widad, cinta sejati itu merelakan yang dicintai pergi asalkan dia bahagia. Ini cinta sejati. Makanya kalau sama laki-laki dan perempuan harusnya berhenti di nomor 5. Tidak boleh ke nomor 6. Kenapa? Karena cinta sejati itulah puncak cinta kepada sesama manusia. Kalaupun cinta sejati, sing penting sampean seneng, aku ya seneng. Kalau ke pasangan sama yang ini, sing penting sampean seneng, aku ya seneng. Nah, sing penting sampean seneng, aku ya seneng. Tidak memaksakan kudu-kudu, mboten. Itu berarti nopo? Tidak ingin memiliki. Kenapa dia tidak ingin memiliki? Karena dia sadar apa yang kita miliki bukan punya kita. Kayak anak, bukan punya kita. Anak punya Allah. Ampun terlalu sumpek sama anak. Kenapa? Anak itu titipannya Allah Subhanahu wa taala. Lakukan maksimal, belum berhasil doakan sama pemiliknya yakni Allah Subhanahu wa taala. Cinta tapi tidak menyatakan bahwa dia milikku sepenuhnya. Miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini widad. Baru setelah widad tidak boleh kepada manusia. Apa itu? Syaghaf. Syaghaf. Kayak yang itu ayat tadi. Qad syaghafaha hubba. Tidak boleh kalau sama manusia. Kenapa? Syaghaf itu adalah level cinta yang kalau tidak keturutan akan membuat orang bermaksiat. Karena cintanya sudah membuat dia gila. Syaghaf itu berarti cinta yang sudah amat sangat mendalam. Sehingga tidak boleh dilakukan kepada manusia. Kalau itu diberlakukan untuk manusia, maka
cintanya akan pasti membawa dia untuk melakukan maksiat dengan yang dia cintai. Maka tidak boleh. Untuk sesama manusia mentok nomor 5, yakni widad. Cinta sejati pun paling mentok. Yang keenam terjadi di Zulaikha dan Yusuf akhirnya. Karena Zulaikha sudah terlalu gila, obsesi terlalu tinggi kepada Yusuf, saghaf. Yang ketujuh, isak juga tidak boleh kepada sesama manusia. Al-isqu bolehnya kepada sinten, bolehnya ini kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh. Cinta yang berlebihan kepada Nabi Muhammad boleh. Nanti sehingga lahirlah ya asiqal Mustafa niku tadi, okay. Sampai ada wahai al Mustafa yang aku cintai. Nah, boleh kepada Nabi Muhammad, tapi ini cinta yang sudah keterlaluan. Cinta keterlaluan sehingga ada orang yang kata ceritanya misalnya Imam Busiri yang mengarang burdah, okay, kalau dengan semerap, yang ngarang burdah niku Masya Allah, orangnya lumpuh. Orangnya lumpuh, ngarang pujian pada Nabi Muhammad. Wafatnya di Mesir, okay. Saya kalau pernah ke makamnya, pernah ngatamin burdah di makamnya dulu di Mesir. Jadi ngarang burdah itu sehingga ketika beliau tidur mimpi ketemu Nabi Muhammad, kemudian melanjutkan syairnya yang belum selesai dilanjutkan. Setelah sempurna semuanya itu, kemudian beliau kedatangan tamu yang tidak diketahui tamunya siapa. Kemudian bilang ada salam dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan sholawat sampean itu membuat Nabi Muhammad senang. Padahal kata beliau belum pernah membacakan pada siapapun, hanya beliau yang tahu. Tiba-tiba ada tamu datang menyatakan Nabi Muhammad senang sholawat sampean. Setelah itu apa yang terjadi? Tidur lagi, dia bertemu Nabi Muhammad, menyatakan Nabi Muhammad senang, kemudian besok paginya lumpuhnya sembuh secara otomatis. Ya, namanya sholawat burdah, wonten panjang 100 sekian bait, ya, sholawat burdah. Nah, karena nopo itu saking cintanya luar biasa pada Nabi Muhammad. Mboten nopo-nopo. Kalau sangat cinta, isek sampai Rasulullah SAW. Baru tatayum dan ta'abbud niku sama. Berarti tatayum dan ta'abbud niku bedanya hanya tatayum itu satu level sedikit di bawahnya. Ta'abbud abdun. Berarti kita diminta oleh Allah untuk mencinta Allah sampai seberapa cinta? Sampai menuju puncaknya cinta. Ibaratnya kata Allah, jangan cuma ingat saya ketika sholat. Jangan cuma ingat saya ketika momen tertentu. Jangan ingat saya ketika ada sesuatu yang mengingatkanmu. Tapi ta'abbud itu ingatlah saya setiap detik, kata Allah Subhanahu wa taala. Sinten contoh abdun yang paling cocok? Nabi Muhammad SAW. Contoh yang paling cocok dari Nabi Muhammad. Apa contohnya? Ingat Allah di semua momen. Kalau jenengan ngecek Nabi Muhammad niku, tidak ada satu detik pun dari Nabi Muhammad yang boten ingat Allah. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, wonten sedaya doane. Nggih napa mboten? Wonten sedaya, mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, masuk motor, naik motor, turun motor, masuk masjid, mau wudu, sedaya wonten doane. Menunjukkan napa? Tidak ada satu detik pun dari hidup Nabi Muhammad yang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting. Kita itu diminta menjadi hamba Allah level ke-9 niku. Maka kalau ada orang bertanya, hamba Allah, iya ta? Udah ingat Allah tiap detik ta. Makanya hamba Allah itu nama yang gampang diucapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Apakah tidak boleh, Ustaz? Boleh, tapi diniati doa. Jangan mengaku, saya ini hamba Allah. Nah, sopo sampean? Hamba Allah. Berdoa, ya Allah, semoga saya dianggap hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya berusaha untuk menjadi orang yang ingat Allah terus. Niku level cinta yang 10 pun. Kalau lanjutkan. Setelah itu diundanglah perempuan-perempuan itu, kemudian wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, disediakan nopo? Pisau. Pisau. Yang ke-10 kalau mboten bahas ge kala Khalil niki cinta di antara para pecinta hanya Rasulullah dan Nabi Ibrahim yang bisa mencapainya. Apa khullah niku pun gerak-geriknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dengan Nabi Muhammad itu khullah. Napa? Nabi Muhammad tidak pernah berkata dari lisannya Nabi Muhammad, melainkan itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Semua gerakan Nabi itu adalah firman Allah. Semua yang dilakukan Nabi adalah firman Allah, yang diucapkan Nabi dari Allah, yang dilakukan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang sudah jatuh cinta, dia sudah tahu segala hal yang berkaitan dengan yang dicintai. Kados jenengan niki cocok.
Tapi bukan sama Allah, sama pasangan. Kalau sama pasangan jenengan insya Allah semerap. Bedanya motor atau mobil pasangan jenengan ketika datang. Padahal merem jenengan. Wah, kok wong ngaten. Kok bisa? Karena jenengan dengan pasangan atau dengan anak sudah jadi satu. Karena pun jadi satu, maka jenengan ngapain pun semerap. Oh, iku mobilnya iku. Padahal sama mereknya. Walaupun sama-sama Brio misalnya. Brionya suami dengan brionya tetangga beda. Hanya jenengan yang bisa merasakan. Tidak dengan orang lain. Niku maksudnya sudah menyatu. Bukan berarti menyatu kemudian jadi satu, nggih mboten. Maksudnya sudah tidak ada perbedaan. Yang kita lakukan, yang dilakukan pasangan itu seharusnya dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim pun ngoten. Jadi gerakan gerak-geriknya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kemudian didatangkan pisau, wa qalat ikhruj 'alaihin falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun, sama dengan yang kemarin nggih. Kemudian perempuan-perempuan tuh ngapain? Memotong tangannya. Ya, sama dengan yang tadi rumusnya qatta'a. Motongnya berapa kali? Berkali-kali. Nah, nanti loh gimana Ustadz motong berkali-kali? Ngeten dah, ya, kan enggak masuk akal. Gimana kok motongnya berkali-kali ngeten nih? Gimana? Makanya pendapatnya ulama, banyak ulama tafsir. Apa maksud qatta'a kayak tadi? Sebenarnya karena ini kan perempuan-perempuan elit, istri-istri pejabat. Rumusnya istri pejabat ini enggak seberapa bisa motong buah. Bisanya makan. Ya namanya orang elit. Karena dia disuruh makan, sengaja sama Zulaikha tidak dikupasin, tidak bisa ngupas dia. Karena nggak bisa ngupas, kenalah tangan satunya. Setelah itu, Yusuf ini orang baik, Yusuf ini orang perhatian, disamperin sama dia. Loh, nopo jenengan? Karena satu orang disamperin, yang lain tidak terima. Enak ya disamperin Yusuf. Ngoten. Yang lain juga, aduh, biar disamperin gitu. Sehingga kemudian ngapain mereka satu-satu ini? Mencari perhatian dari Nabi Yusuf, sehingga biar disamperin Nabi Yusuf karena pun tertarik. Makanya Quran menggunakan qatta'a. Bukan berarti satu orang ngeten-ngeten, boten, tapi satu orang satu. Berarti kan berkali-kali motongnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, memang beneran berkali-kali. Napa maksudnya? Karena saking takjubnya pada Nabi Yusuf, saking gantengnya, sehingga gak kerasa ini pun tidak dipotong sekali, buatan dipotong, diiris lah, diiris, motong sampai, gak kerasa, niku sampai berkali-kali. Bukan berarti di ngeten, gaya ngupas nih, ngupas sampai berkali. Saking nopo, saking khusyuke, kados, enggak kan, saking khusyuk melihat Nabi Yusuf. Kan mungkin ngoten niku. Jenengan kadang kalau lagi fokus pada sesuatu, dulu masa ibu kula seneng kalau guyoni ibu niku. Ibu kula dulu kalau masih nonton dulu ada film Cinta Fitri, kalau masih ingat dulu Cinta Fitri pun boten saged diganggu. Bu, tahu kalau sewenang tahu tepung nih kalau Bu pengen tahu. Enggak dijawab pun kula. Bu, saking khusyuk maksudnya kalau orang khusyuk itu beneran bisa, bukan berarti enggak dengar. Bisa jadi sudah nopo nggih? Sudah fokus. Nah, ibaratnya ngoten. Ini sudah saking fokus ya. Jadi ini pun buatan kerasa. Ininya, saking fokus ya. Sama kayak Rien istri kula Pak lagi hamil niku. Apa kata istri? Kalau di rumah muntah-muntah terus. We. Kalau di jalan buatan muntah. Lah terus kayak suruh jalan terus kayak kula yang capek. Nah, gimana rumusnya? Ternyata ketika dia di rumah dia hanya fokus sama itu mawon. Enggak ada sesuatu yang mendistract dia. Kalau lagi di luar, fokus sama itu. Apa malah belanja, wah fokus sama tambah. Kalau kadang guyoni istri kalau Rien ketika hamil, sama nek belanja enggak tahu muntah sih. Pikir saya itu mboyo muntah, bidang pulang mboten sakit. Kenapa? Karena dia fokusnya ke sesuatu yang lain, sehingga lupa sama yang satunya. Kata sing ngoten. Lupa sama tangannya karena fokus pada sesuatu. Qatta'na aydiyahum wa qulna, mereka semuanya berkata, hasyalillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Masya Allah, hasyalillah itu masya Allah.
wow, ngoten lah ibaratnya kalau saat ini amazing atau gimana, hasya lillah ma hadza basyara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, wis malaikat iki. Karena enggak umum laki-laki kayak ngene, yo mesti malaikat. Makanya mereka masya Allah sampai lupa nih sambil mengiris-iris. Kemudian berikutnya singkat cerita, kalau singkat nih biar masuk ke bagian kelima dan keenam, Nabi Yusuf kemudian dimasukkan penjara karena ngoten kan tidak mau Zulaikha mengaku ya gak aku ya dekne sing nggodha, ibu-ibu ya gak percaya, oh gak aku ya gak lapo-lapo ya dekne iku sing ngancene, maka dekne kudu lebokno penjara ben gak ganggu kene iki sampai tanganku iki masih saling ngoten lah. Ibaratnya singkat cerita Nabi Yusuf masuk penjara. Setelah masuk penjara, doanya Nabi Yusuf keren. Ya Allah, kalau mboten kebayang. Napa kata Nabi Yusuf? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, sungguh penjara jauh lebih saya cintai daripada tinggal di rumahnya Zulaikha. Coba bayangkan. Daripada tinggal di sebuah istana yang sudah lengkap, mending di penjara. Kata para ulama tafsir, gara-gara doa ini Nabi Yusuf masuk penjara. Coba doanya mboten ngeten. Coba mawon niki, maksudnya sekedar pikiran liar mawon. Seandainya doanya Nabi Yusuf mboten ngoten, ya Allah selamatkan saya dari Zulaikha, mungkin mboten di penjara. Kan ngoten, karena doanya ya Allah sungguh penjara jauh aku cintai, lebih aku cintai daripada rumah Zulaikha, rumahnya Imratul Aziz. Doanya ini sebenarnya memang sudah masuk di penjara. Sampun di penjara, tapi dia menyatakan roh saya seweneng. Makanya pendapatnya yang kedua kemudian Yusuf ini lama di penjara, kurang lebih sampai 7 tahun Nabi Yusuf di penjara, karena menyatakan tempat ini yang kucintai. Makanya kata para ulama, hati-hati dengan doa. Jangan minta misalnya nopo anak muda niku biasanya ngomongnya nopo sakit gigi nopo lebih baik dari sakit hati. Ya tenan sakit gigi lah momen. Aduh, mending nggak sakit nggak ngoten nanti. Makanya jangan ngomongnya jelek-jelek. Ngomongnya itu nggih pun yang optimis doyo. Jangan mending, nggak usah mendang-mending kalau bahasa anak sekarang. Pun nggak usah mendang-mending. Pun kalau doa yang baik. Ad-doa dalam hadis mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Kalau kula jenengan diberikan nikmat untuk berdoa, bersyukurlah. Kenapa? Tidak banyak orang yang diberikan nikmat untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka minta terus. Dari Nabi Yusuf dimanapun berarti dalam hal ini. Walaupun Nabi Yusuf masuk penjara, tetap tempat yang ditunjukkan oleh Allah bagi kita adalah tempat yang terbaik. Kalau kata Ibnu Athaillah, la takhruj minallah ayyukhrijaka min halatin. Jangan minta kepada Allah agar kita dikeluarkan dari sebuah kondisi tertentu. Misalnya dengan tinggalnya teng mriki. Puri napa mriki? Bukan. Kencana napa? Gria Santika, kok kencana sih. Gria Santika. Misalnya jangan pun tinggal di Gria Santika. Enggak usah minta, ya Allah seandainya saya di Buring misalnya. Bun enggak usah mendang-mending. Syukuri apa yang kita tempati hari ini. Bun ngomong ya Allah napa namanya? Gria Santika ahabbu ilayya. Wah, Gria Santika pun paling kula seneng. Pun ngoten, ahabbu ilayya. Kalau kadang niku kadang teng ati wonten mawon ya Allah coba tempat tinggal saya itu enggak seberapa jauh dari tempat-tempat ngaji kula. Ngaji kula kan jauh. Kula tinggalnya di daerah perbatasan Malang Batu mriku Sengkaling, perbatasan ke Batu. Lumayan ngaji kula rata-rata Sawo Jajar, Araya. Mboten nate kula ngaji. Baru 1 kali kemarin kula ngaji Telogo Mas. 1 kali. Yang dari rumah cuma 10 menit 15 menit. Pun ngoten mawon. 30 menit, 45 menit, 1 jam. Nopo malih kalau ngaji sore-sore, masya Allah, kalau harus berangkat 1 jam lebih dari sebelumnya. Nah itu yang kalau maksud. Nanti jadinya mungkin kalau tempatnya di sini, bukan bersyukur kalau jadinya. Mungkin dengan diberikan tempat yang jauh, ya Allah, alhamdulillah, mungkin dosa kula semakin berkurang. Jadinya seneng ngoten niku. Saya tinggal tempat kula sekarang ahabbu ilayya. Lebih kula cintai. Ngoten coba jadinya. Karena kita itu diminta apa? Tempat kita hari ini mari kita syukuri. Pun yang terbaik. Tempat terbaik menurut kita, menurut Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita hari ini bukan cuma rumah, anak, suami, sedoyo. Itu adalah desainnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mungkin kalau anak kita hari ini, mungkin kita kurang syukurnya.
Kalau pasangan kita mboten, pasangan kita yang sekarang, mungkin kita belum, dan semacamnya. Pikirlah positif pada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, Rabbi titik ahabbu ilayya. Misal rumah ini ahabbu ilayya. Misal anak ini ahabbu ilayya, sehingga kita akan semakin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk penjara ngoten, baru setelah itu di dalam penjara, waduh, 5 menit lagi kalau persingkat. Di dalam penjara kemudian Nabi Yusuf itu bertemu dengan 2 narapidana yang kemudian bercerita mimpinya. Napa mimpinya? Mimpi yang pertama, wahai Yusuf, saya itu bermimpi aksiru khomro, memeras khomer. Orang pertama, apa maksudnya? Orang kedua ngomong nopo? Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayru min. Saya mimpi, saya itu bawa khubz, bawa roti, bawa makanan, tapi ta'kulut tayru min, dimakan sama burung, tidak dimakan saya. Apa maknanya? Nah, gitu. Tanya makna mimpinya, kemudian Nabi Yusuf memberikan takwil mimpi, memberikan apa takwil ini? Tafsir, menafsirkan mimpinya. Menurut para ulama, jawaban Nabi Yusuf ini tidak ada. Jawabannya itu tidak, Nabi Yusuf tidak menjawab dengan jawaban pasti. Kenapa? Karena menurut para ulama tafsir, Ibnul Jauzi, kalau baca tadi sebelum ke sini, kata Ibnul Jauzi, Nabi Yusuf itu sudah tahu makna yang tadi itu, khususnya orang yang kedua yang bawa roti kemudian dimakan sama burung itu, sebenarnya dia tidak akan hidup sampai besok. Dia akan meninggal. Maksudnya nopo? Makanan yang besok seharusnya untuk dia tidak akan sampai untuknya karena lebih dulu dia meninggal. Makanya dimakan yang lain, dimakan burung tadi itu. Sehingga apa yang dilakukan Nabi Yusuf kepada 2 orang ini? Nabi Yusuf memberikan pemahaman tentang agama, mendakwahi Nabi Yusuf. Jadi jawabannya itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nanti jawabannya nanti di ayat 37 dan 38. Nanti Nabi Yusuf melanjutkan, bagaimana pendapatmu tentang Allah? Gimana Allah menurutmu? Kenapa maksudnya? Karena Nabi Yusuf ingin menjadikan mereka husnul khotimah. Membuat mereka masuk Islam, kemudian mereka senang di akhirat. Maksudnya, jadi dakwah. Apa kata para ulama? Kata para ulama, ini adalah bukti dakwah itu tidak harus di tempat dakwah. Dakwah itu bagi orang mukmin harus dilakukan dimanapun, hatta di penjara, hatta di pinggir jalan, hatta di mana saja. Jadi orang punya iman itu punya apa? Punya tanggung jawab untuk berdakwah kepada orang lain dengan pemahaman agama yang dia pahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok mereka sampai mau curhat pada Nabi Yusuf? Sampai cerita mimpi. Tidak sembarangan orang cerita mimpi. Kenapa orang bisa cerita mimpi? Karena inna naraka minal muhsini. Karena Nabi Yusuf itu menurut 2 orang tadi adalah orang yang muhsin, orang baik. Hanya orang yang baik yang mau diceritain sama orang lain. Ibaratnya ngeten rumusnya kalau di dunia niku, orang akan dekat dengan orang lain kalau dia merasakan kebaikan dari orang lain. Kan ngoten. Orang akan percaya dengan orang lain kalau dia telah merasakan kebaikannya. Kalau jenengan tiap hari pun dibaiki, purun mboten jenengan curhat pada orang itu. Mesti purun. Dan Nabi Yusuf dianggap orang muhsin. Apa ciri orang muhsin? Dia adalah orang yang terus berbuat ihsan. Ini kata kuncinya. Kalau mau disebut sebagai orang yang muhsin, orang yang baik, ciri-cirinya adalah dia selalu berbuat ihsan. Ihsan niku napa? Berbuat atau beramal soleh. Jadi kalau mau disebut orang baik, nanti agar kita orang banyak dekat dengan kita, maka perbanyaklah beramal soleh, perbanyaklah memberi. Kalau kita memberi terus, maka insya Allah banyak orang akan datang kepada kita. Ngoten rumusnya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Terakhir mawon, ini contoh dakwahnya. Ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai penghuni penjara, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Tuhan yang satu? Dia mengatakan Allah, okay? Berarti Allah itu cuma satu. Dan kalau banyak gimana? Itu contoh dakwah mengingatkan Allah sebagai misi semua orang mukmin. Nanti singkat cerita, raja kemudian bermimpi, terus memanggil Nabi Yusuf. Setelah Yusuf dipanggil, kemudian raja bisa
mimpinya raja bisa ditafsirkan Nabi Yusuf, kemudian ini berbalik. Kalau jangan masih ingat yang ini, yang ini kita sampai di mimpi raja yang keenam. Yang ini mimpi raja. Sekuennya yang pertama Yusuf bermimpi, kemudian rencana buruk saudaranya, kemudian godaan istri menteri, kemudian godaan perempuan Mesir, Yusuf masuk penjara, baru mimpi raja. Nah, setelah mimpi raja ini nanti kisah Yusuf itu dibalik. Setelah mimpi raja, ayat berikutnya nanti mimpi raja ditafsirkan sama Nabi Yusuf. Tadi mimpi 7 tahun kekeringan, 7 tahun macam-macam itu. Kemudian kata Nabi Yusuf, selama 7 tahun ke depan sampean akan kekeringan, maka simpan, diinterpretasi, ditafsirkan sama Nabi Yusuf. Setelah itu Nabi Yusuf dipercaya. Oh, berarti sampean niku wong apik sakjane, enggak tahu goro sampean niku. Berarti keluar dari penjara. Dikeluarkan dari penjara. Setelah dikeluarkan dari penjara, raja itu penasaran. Yusuf itu kalau singkat mawon nggih, karena waktunya mau habis. Jadi setelah keluar penjara, apa katanya raja? Sampean lah orang jujur, kok bisa masuk penjara? Siapa yang buat sampean masuk penjara? Ibu-ibu Mesir. Coba panggil ibu-ibu Mesir. Ketika ibu-ibu Mesir dipanggil, apa yang terjadi? Mereka minta maaf, mengakui. Dibalik ini mereka menggoda, dibalik. Iya raja, saya mengakui bahwa kita sebenarnya yang salah dengan Yusuf. Minta maaf sama mereka. Setelah itu kenapa yang membuat dia? Istrinya Al-Aziz, Zulaikha, dipanggil Zulaikha. Apa yang terjadi? Ngakui dosa. Dibalik jadinya, dibalik sekuennya. Jadi satunya goda, iya raja, saya mohon maaf, saya yang salah. Setelah itu apa yang terjadi? Nanti saudaranya Yusuf yang tadi itu, dia juga yang minta maaf sama Nabi Yusuf. Nanti singkat cerita, baru terakhir mimpinya Nabi Yusuf diinterpretasi. Mimpi di awal Yusuf bermimpi nopo? Ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin, itu saya melihat bintang-bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Nanti akhirnya apa? Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi. Itu akhirnya sebagai tafsiran dari mimpi yang pertama. Ini sekuennya, tinggal dibalik nanti. Jadi kalau pertama Yusuf bermimpi, kedua rencana buruk, ketiga terus nanti muter sampai terakhir dibikin U-turn gitu, kayak putar balikan. Nah, nanti tinggal sekuennya seperti itu. Kisahnya tinggal diulang saja. Nanti akhirnya minta maaf, Yang paling keren niku sebenarnya kisah tentang minta maafnya saudaranya Yusuf. Nanti singkat cerita, cukup panjang nih tapi nanti ketika Nabi Yusuf kan kisahnya jadi raja dari Al-Aziz, jadi perdana menteri keuangan di Mesir. Karena sudah dipercaya dan macam-macamnya, nanti akhirnya 10 saudaranya itu ada salah satu saudaranya ditangkap sama raja. Nanti ketika Yusuf sudah jadi raja, nanti ditangkap, kemudian 9 anak lainnya itu ingin merebut kepercayaannya lagi sama Nabi Yakub. Berjanji, saya akan pergi ke Mesir, saya akan selamatkan Bunyamin, nanti adiknya ya, yang Benyamin saya selamatkan. Benyamin di Mesir, saya tidak akan pulang sebelum saya bawa Benyamin pulang. Itu janjinya anak-anaknya itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapat kepercayaan orang tuanya lagi. Masih mencoba untuk itu. Pulang ke sana ternyata tidak bisa diselamatkan Benyamin. Akhirnya kabiruhum, yang paling besar niku, saudara terbesarnya, bilang ke saudara yang lainnya, pulang sampean, bilang ke ayah, saya akan di Mesir sampai saya bisa menyelamatkan Benyamin. Pulang mereka, akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka pulang, kemudian Nabi Yusuf kehilangan 3 orang. 1 Yusuf, yang kedua Benyamin, yang ketiga anak tertuanya. Ketika sudah puncak nanti akhirnya ketemu dengan Yusuf. Ketika ketemu Yusuf, mereka tidak mengenal Yusuf. Kenapa? Karena dulu berpisah ketika masih kecil, sudah besar, tidak ketemu. Nanti singkat cerita, Yusuf kemudian berkata, saya Yusuf, bawalah baju saya ini ke ayah saya. Nanti belum sampai rumahnya, Nabi Yakub sudah berkata, inni la ajidu riha Yusuf, saya sudah mencium bau bajunya Yusuf. Padahal belum sampai. Sehingga nanti singkat cerita, sembuhlah dari buta, karena nanti saking sedihnya kemudian buta Nabi Yakub, ketemu dengan bajunya Yusuf, kemudian diginikan,
diusapkan, kemudian sembuh dan happy ending ceritanya. Ngoten akhirnya. Itu kurang lebih kisah Nabi Yusuf. Ngapunten ini panjang sekali secara sekuen kisah. Kalau sebenarnya pengen nyuplik mawon, tapi karena cuplikannya terlalu banyak, ya mohon maaf. Semoga di lain waktu kita bisa membahas ending yang sangat keren dari surat Yusuf ini. Karena di pertemuan berikutnya kalau ingin pindah dengan kisahnya Nabi Musa. Karena wonten yang menarik di sini. Mungkin jenengan masih kalau tadi melihat di Mesir pemimpinnya sinten raja. Qalal Malik tadi kulo merahkan tadi. Malik. Niki Malik yang kulo merahkan Al-Malik raja. Niki harusnya membuat pertanyaan. Mesir itu yang mimpin bukan raja. Pemimpin Mesir itu Fir'aun. Dari masa ke masa. Fir'aun itu bukan nama orang ya. Nama raja. Nama raja di Mesir itu Fir'aun. Tapi kenapa kok di sini Malik raja bukan Fir'aun? Ternyata setelah ditelusuri, pernah di Mesir itu ada dinasti Hyksos namanya. Dinasti Hyksos ini adalah dinasti yang dulu pernah menjajah Mesir. Fir'aun sempat kalah. Selama berapa lama? Kurang lebih 100 tahun. Di masa dinasti Hyksos inilah Yusuf dan Yakub hidup ngoten. Nanti setelah 100 tahun baru diganti kembali, diambil alih oleh Fir'aun. Dan ini adalah Fir'aunnya Nabi Musa. Nanti ngoten. Nanti kita akan kaitkan kisah Fir'aun dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga tetap istiqamah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya kenikmatan. Allah mengampuni dosa kita semuanya. Dan Allah menjadikan anak-anak kita, putra-putri kita, keluarga kita semuanya minas salihin, orang yang dekat kepada Allah, senantiasa senang ibadah, senang Al-Quran, senang dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Pangapunten kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.